Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosy Akbar dengan NIM 24010101023. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Wis Madinatul Khuluqiyah. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Safawi. Oh iya, sebelumnya di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Safawi, yang dimana bersama rekan saya Muhammad Raflianor yang akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Safawi serta nama-nama khalifah yang pernah menjabat pada masa kerajaan tersebut. Nah, saya akan membahas tentang kemajuan-kemajuan pada masa Kerajaan Safawi serta apa sih yang membuat runtuhnya daripada Kerajaan Safawi. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan kemajuan-kemajuan bidang ekonomi ataupun yang lainnya, serta faktor-faktor keruntuhan daripada Kerajaan Safawi. Yang pertama ada kemajuan bidang ekonomi. Nah, kemajuan bidang ekonomi di sini dilampirkan ke dalam 4 poin. Yang pertama ada perdagangan berkembang melalui Bandar Abbas. Yang kedua menjadi jalur perdagangan antara timur dan barat. Yang ketiga pertanian berkembang di wilayah subur. Yang keempat, stabilitas politik mendukung kemajuan ekonomi kerajaan. Yang dimana keempat poin ini menjadi peran penting daripada kemajuan di bidang ekonomi. Karena bidang ekonomi pada saat masa kerajaan Sapawi maju, maka jalur perdagangan antara timur dan barat menjadi stabil. Terus perdagangan berkembang melalui Bandar Abbas. Terus yang ketiga, pertanian berkembang di wilayah subur. Nah, kesemua poin ini menjadi peran penting daripada berkembangnya kemajuan bidang ekonomi yang membantu stabilitas ketahanan ataupun pertahanan daripada Kerajaan Sapawi. Nah, maka dari itu bidang ekonomi menjadi majunya sangat pesat karena stabilitas ataupun kekuatan Kerajaan Sapawi menjadi faktor daripada kemajuan bidang ekonomi. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya tentang bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan, contoh, misalnya banyak ilmuwan terkenal, terus berkembangnya berbagai ilmu seperti filsafat, teologi, sejarah ataupun ilmu pengetahuan, serta Persia menjadi pusat perkembangan ilmu Islam. Nah, karena dengan majunya bidang ilmu pengetahuan, maka muncul pula banyak ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Seperti pada masa Abbasiyah, itu kan sangat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Karena pada masa Abbasiyah menjadi perkembangan pesat pendidikan pada masa Islam, terutama pada dinasti Abbasiyah. Nah, maka dari itu, karena pendidikannya maju, maka ilmuannya pun akan banyak yang terkenal atau banyak yang dikenal orang. Seperti itu. Yang kedua, muncul berbagai macam ilmu seperti filsafat, teologi, dan sejarah. Dan yang ketiga, ada Persia menjadi pusat perkembangan ilmu Islam. Ini saya akan menyebutkan contoh atau nama-nama daripada ilmuwan-ilmuwan pada masa Kerajaan Safawi. Ada Baha al-Din, terus ada Muhammad al-Bakir, dan Muhammad Damat yang ahli pada bidang filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu umum. Ini tercantum di dalam makalah halaman 7. Nah, yang saya jelaskan tadi tentang kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Lanjut ke slide selanjutnya tentang kemajuan bidang seni dan bangunan. Kayaknya semuanya sudah pernah dengar, Bang. Kemajuan daripada bidang seni dan bangunan pada masa Kerajaan Safawi yang sampai masih sangat terkenal, bahkan dikenal orang, bangunan apa sih yang masih bertahan pada masa Kerajaan Safawi hingga sekarang. Contoh seperti Masjid Shah Isfahan. Terus ada Masjid Shah Luf Ahlab. Terus ada juga berkembang seni lukis, karpet, dan keramik. Nah, itu kan yang sudah kita rasakan sampai sekarang. Bahkan keramik, seni lukis ataupun karpet, itu sudah menjadi tidak asing lagi di telinga kita, yang dimana mendukung daripada kemajuan bidang seni dan bangunan pada masa Kerajaan Safawi. Terus ada juga kota Isfahan dibangun dengan sangat megah. Nah, itu kan menjadi bukti
dari mana kemajuan bidang seni dan bangunan pada masa Kerajaan Safawi, maka dengan berdirinya bangunan-bangunan megah, masjid, sekolah, rumah sakit, serta jembatan, serta berkembangnya seni lukis, karpet, dan keramik, menjadi bukti dari mana pernah Kerajaan Sapawi mengalami kemajuan baik daripada bidang seni ataupun bangunan. Nah, jadi itu yang saya bahas tentang kemajuan-kemajuan bidang-bidang daripada masa Kerajaan Safawi. Yang pertama ada bidang apa tadi? Bidang ekonomi, terus ada bidang ilmu pengetahuan, serta ada yang terakhir bidang seni dan bangunan. Di mana yang tercantum seperti di dalam makalah itu kan menjadi sebuah kemajuan daripada Kerajaan Safawi. Terus saya akan membahas tentang penyebab kemunduran masa Kerajaan Safawi. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf kalau agak belibet juga. Nah, jadi faktor penyebab daripada kemunduran Kerajaan Safawi itu terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kayaknya semuanya sudah kada asing lagi kan? Sudah kada asing lagi dengan kedua faktor ini karena sudah pernah dengar semuanya tentang faktor internal ataupun eksternal di dalam setiap pertemuan. Karena kan kita membahas tentang kerajaan-kerajaan. Pasti kita mendengar benar daripada kerajaan, faktor internal ataupun eksternal keruntuhan setiap kerajaan. Contoh misalnya kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Mughal, dan lain-lain. Nah, itu kan memiliki faktor-faktor kemunduran yang dimana didukung oleh faktor internal ataupun eksternal. Nah, maksud daripada faktor internal itu adalah permasalahan yang terjadi di dalam kerajaan. Seperti yang di dalam poin ini, yaitu pemimpin yang lemah. Yang kedua, perebutan kekuasaan. Yang ketiga, kemerosotan moral penguasa. Dan yang keempat, menurunnya loyalitas pasukan. Yang dimana semua keempat poin ini menjadi faktor internal daripada kemunduran kerajaan masa Safawi. Nah, maka dari itu, kerajaan Safawi menjadi runtuh ataupun sedikit agak ricuh karena di dalam sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahannya pun memiliki sebuah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Maka didukung oleh faktor eksternal, yaitu sebagai faktor yang ibaratnya tuh makin meyakinkan akan runtuhnya kerajaan Safawi. Karena di dalamnya sudah rusak, maka didukung oleh faktor yang ada di luar, seperti konflik dengan Turki Utsmani dan serangan bangsa Afgan. Nah, dengan kedua poin ini menjadi faktor pendorong dari mana runtuhnya kerajaan Safawi karena adanya pemimpin yang lemah dengan perebutan kekuasaan serta pemimpin yang memiliki kemerosotan moral penguasa dan menurunnya loyalitas kekuasaan. Nah, dengan dua faktor ini menjadi faktor penyebab daripada kemunduran atau keruntuhan masa kerajaan Safawi.